si orang ini tuh malah ngambil hampir semua makanan yang ada di kios-kios. Pas dia pamit pulang, dia kembali lagi ke pasar berulang-ulang kali. Dari yang tadinya semangat sampai hilang semangatnya, dari makanan yang lagi dia bawa, dari yang sepenuh itu 2 tentengan, lama-lama habis makanannya. Sampai seberapa hari gitu nggak nemu jalan. Diketawain sama dia. Sekarang pilihannya gini, mau kembali atau enggak? Ya mau kembali, mau kembali. Kalau mau kembali jangan bawa apa-apa dari sini. Kita tidak sendiri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, KTS, Kita Tidak Sendiri. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian selalu sehat ya, dan juga selalu bahagia. Kali ini kita membahas apa nih? Bahas tentang tragedi atau malapetaka yang sedikit banyaknya relate sama kehidupan kita saat ini. Tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi di kalian ya. Oke, pertanyaan pertama gue tetap dong. Ini lokal kah? Lokal. 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 Oke, ternyata lokal guys. Lokal yang mendiami salah satu bangunan Belanda yang tulen banget nih. Bangunan ini tuh kira-kira dari tahun 1700-an. 1736. Tua banget berarti ya? Tua banget. Tua banget. Dan itu belum ada pemugaran sama sekali, kecuali bagian depannya ya, pagar-pagarnya. Tapi kalau misalnya rumah utama itu masih berdiri kokoh di salah satu kota ya, di kota Buitenzorg. Kalau misalnya kalian penasaran, searching aja dulu kali ya. Kali ini gitu ya, kita dapat 2 sosok dengan POV-nya masing-masing. Tapi dalam satu bangunan. Dalam satu bangunan dan dalam satu kejadian di era yang sama. Oke, berarti waktu lu mediasi itu langsung dua-duanya gitu? Salah satunya dulu. Oh, salah satunya dulu. Salah satunya dulu yang paling kuat. Di situ dia menceritakan tentang kenapa dia bisa, bentukannya bisa begitu. Dan korban dari dia pun ada di situ, jadi terikat gitu. Mereka tuh Jadi terikat. Jadi sebenarnya kan istilahnya si salah satu korban ini kan benci sama si tersangka lah gitu. Tapi entah mengapa di dimensi mereka justru malah terikat. Ada apa? Penasaran kan? Jadi kita mulai ceritanya ya. stay tune. Jadi di era itu mereka tuh sebenarnya nggak tinggal sama sekali di bangunan itu. Sebenarnya itu mereka bukan penghuni Asli ya? asli situ, tapi mereka itu dibuang oleh oknum. Oh, berarti sebenarnya bangunan itu tuh bersih sebenarnya, bukan tempat tinggal asal mereka gitu. Iya, tapi kalau dikategorikan bersih, nggak bersih juga. Tapi karena sesudah tahun 1700-an itu, bangunan itu ditempati oleh orang Belanda ya, salah satu gubernur jenderal Hindia Belanda pada masanya. Dikategorikan orang penting lah ya di masa itu. Nah, dari satu rumah itu nanti kita ada 2 video. Dari satu rumah itu. Jadi kan di situ dapat kurang lebih 3 sosok. Satu sosok nanti kita akan bikin video selanjutnya. Tapi di yang kali ini kita akan ceritain tentang 2 sosok. Jadi pada masa itu ada disebutnya gerombolan. Jadi gerombolan itu perkumpulan orang-orang pribumi yang suka berbuat onar dan menculik warga. Untuk? Entah dijual menjadi budak untuk para menir, entah itu untuk disandra. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Intinya tuh pada masa itu sangat-sangat gelap tentang gerombolan ini gitu. Jadi semua warga pun akhirnya takut untuk keluar lewat dari maghrib ya. Tapi ini bukan hantu ya, maksudnya gerombolan itu benar-benar manusia gitu, Bukan gitu. Sumala ya? Bukan, jadi gerombolan gitu ya. Kebanyakan tuh mereka menculik laki-laki lah, laki-laki yang memiliki bidang tanah untuk dirampas dan akhirnya dijual oleh ya lagi-lagi londo ireng untuk dijual ke para menir Belanda.
Entah itu untuk pelebaran perkebunan kah, entah itu untuk membangun pavilion kah, pokoknya kurang lebih kayak gitu ya. Latar belakangnya itu adalah satu kampung, hiduplah seorang gadis nih. Badannya cukup tinggi semampai. Rambutnya digelung cepol aja gitu. Dia ini karena dia mungkin anak tunggal, karena nggak kelihatan dia punya kakak atau punya adik gitu ya. Dia anak tunggal. Akhirnya ya udah sepasrah itu, hidup tanpa ayahnya, gitu kan. Berarti masih ada nih ibunya kan? Iya. Kemana nih ibunya? Sebenarnya. Ibunya pergi dari kampung itu, meninggalkan dia seorang diri dengan alasan untuk apa kita masih bareng-bareng gitu, sedangkan bapak aja udah nggak ada. Hah? Jadi ibunya tuh nggak bisa gitu, nggak mau hidup berdua gitu dengan anaknya, mengurus anaknya tuh nggak mau. Berarti ibunya nggak sesayang itu sama Sepertinya. anaknya. Sebelumnya juga dia udah mengalami perjuangan gitu. Jadi dia ngetok pintu seluruh keluarga dari ayahnya, ngetok pintu seluruh keluarga dari ibunya, maksudnya untuk tampung aku gitu, aku seorang diri gitu. Tapi ternyata memang tidak ada penerimaan sama sekali. Jadi hanya penolakan yang dia terima. Itu karena alasannya apa sih sebenarnya yang ditolak itu tuh? Ya karena kalau misalnya mereka merawat si perempuan ini, walaupun notabene-nya si perempuan ini perempuan dewasa gitu kan, maksudnya udah bisa nyari makan sendiri gitu ya. Mereka bener-bener nggak bersedia untuk Menambah anggota baru, keluarga baru. Iya, walaupun itu dari darah anak dari kakaknya ataupun adiknya gitu kan. Terus Shock, selama ini mereka tuh saudara atau bukan? Iya. Aku tuh di situ udah bilang gini, kepunten wa, maksudnya tuh ingin minta perlindungan. Misalnya kalau nggak bersedia kamar, maksudnya sering tengokin ke rumah. Iya. Takutnya nanti saya sakit, udah sadarkan diri gitulah ya, pingsan, terus nggak ada yang nolong, nggak ada yang tahu. Jawaban dari mereka, ulah datang dari ka dieu, bapak maneh ge geus eueuh, indung maneh ge geus nelantarkeun gitu istilahnya. Jadi udahlah gitu. Sedih ya. Putus aja hubungan persaudaraan gitu. Nah, dia mutusin buat mau jalan-jalan. Akhirnya dia jalan-jalan ke satu bukit di dekat rumah dia. Dia ngabisin waktu di bukit itu, benar-benar menghabiskan waktu. Kan di situ kan ada aliran sungai. Aliran sungai itu kan suka ada aja kayak ikan-ikan gitu ya, kecil, ikan-ikan yang air tawar kayak gitu. Jadi ya kalau dapat ya dia bawa, nggak dapat ya udah, berarti dia makannya sayur-sayuran gitu. Nggak ribet lah gitu. Dia makan sama singkong 1 biji doang jadi gitu. Yang penting dia masih bisa asup energi lah. Terus hari demi hari berlalu sampai dia mutusin buat malam ini pengen tidur di bukit camping sendirian, nge-camping. Jadi dia nge-camp. Kalau zaman sekarang kan nge-camp pakai itu ya, tenda ya. Kalau dia tuh enggak. Dia cuma bawa kain terus alas tikar. Tapi itu beratapkan langit itu. Beratapkan langit gitu. Nah, pas dia tidur nih, dia posisi tidur gitu kan, tidur gitu. Terus samping dia bikin kayak api unggun kecil. Terus ada suara ketawa. Suara ketawa saut-sautan. Pertama kayak yang suaranya tuh kayak yang jalan dari kecil terus tiba-tiba gede, kecil lagi. Ya kayak gitu, kecil lagi, gede lagi, kecil lagi. Tapi karena dia udah ngerasa hidup tuh kayaknya cuma nunggu kapan dipanggil untuk mati, jadi dia udah nggak peduli. Padahal dia nggak sakit ya? Enggak. Sampai kayak udahlah gitu, tidur lagi. Sampai ke subuh. Pas subuh tuh ada yang bangunin. Tubuhnya tinggi, gede, berbulu. Tapi bukan wowo. Oh bukan. Tapi bentukannya kayak gitulah, mirip-mirip tinggi besar gitu. Banguninnya tuh bukan disentuh gitu, bukan. Tapi suara tapak kakinya tuh geter gitu. Dup, dup gitu. Jadi dia tuh kayak gitu. Terus akhirnya dia bangun. Apaan itu, gede banget gitu. Jadi sama pohon tuh nyaru gitu. Saking tingginya gitu, saking besarnya. Dia udah gak banyak basa-basi. Dia matiin api unggunnya, dia ambil tikernya, lari pulang ke rumah.
Pas tinggi gede itu ada dia kabur. Tapi pas yang hahaha dia nggak kabur. Enggak, karena mungkin kalau yang hahaha itu nggak ada Wujudnya. iya, fisiknya tuh nggak kelihatan. Kalau itu Iya, kan iya. bener-bener kayak yang mau ngampirin dia gitu, kayak yang mau jalan ke arah dia. Akhirnya dia turun. Sampai kayak gitu dia. Itu tempat base camp dia nggak sih berbulan-bulan. Kalau udah kejadian kayak gitu kan seakan-akan kayak di bukit itu nggak menerima dia lagi kan. Akhirnya mutusin buat kayaknya nggak bisa ke situ lagi. Kayaknya hidup seperti biasa aja. Nah akhirnya dari situ pagi-pagi dia keluar, dia kayak ngelamar kerja lah buat jadi apa namanya pengurus perkebunan gitu. Akhirnya dia jadi buruh lah di situ, kerja biasa. Nah orang-orang tuh frontal kayak kadea si eta mah bapana diculik ku gerombolan. Seakan-akan tuh jadi kayak ayat gitu. Itu maksudnya tuh kayak apakah kalau misalnya kita deket sama dia kita juga ditandai oleh gerombolan apa Bisa gimana jadi itu teh? mungkin warga saat itu pola pikirnya kayak gitu bisa jadi. Sedangkan kalau misalnya ditelisik, orang-orang yang diculik sama gerombolan itu nggak mungkin yang biasa-biasa banget Kan gitu. yang punya tanah kan Iya, yang ininya punya juga tanah. syaratnya juga. Yang punya tanah, terus pendekar, jawara, rata-rata tuh pokoknya yang punya power gitu. Terus dia kayak ya udahlah dia hidup sendirian aja gitu. Lambat laun nih gerah juga dia dengan omongan orang, cibiran orang, ngamuk. Karena ada salah satu orang yang nyeletuk bilang ibumu mohon maaf jadi nyai, jadi pelayan budak seksual untuk Menir. menir Belanda. Anak mana yang gak marah, gak murka ngedenger ibunya dihina kayak gitu kan. Iya. Nah akhirnya dia tuh bilang, kalaupun memang saya harus mati, harusnya hari ini juga saya mati. Tapi saya juga nggak mau mati dengan cara saya nih yang bunuh diri saya. Saya tuh nggak mau. Kalau misalnya kalian ya itu apa namanya Benci. Iya benci, terus nggak menerima saya di lingkungan masyarakat ini, lebih baik tembak. Saya lebih menerima itu. Tapi nggak ada yang jawab, malah lebih kayak. Jadi udah dalam keadaan berduka, senangis itu, sengamuk-ngamuk itu pun nggak ada yang dia terima empatinya gitu. Iya, Satu orang pun nggak ada yang empati sampai dia kayak gitu. Kesel, marah gitu. Iya, Keluar dia dari kampung itu, dia jual rumahnya. Dia jual rumah dengan harga yang amat sangat murah ke Londo Ireng. Terus dia keluar dari kampung, dia menyusuri jalan, terus sampai akhirnya ketemu di salah satu pemukiman warga yang cukup padat nih. Si warga yang kedua nih bilang gini, wah kalau misalnya nggak ada orang tua ataupun nggak ada saudara, perempuan sendiri kayaknya nggak bisa di kampung kita tuh. Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kamu mau, tinggal aja di bukit. Emang kalau tinggal di bukit boleh? Boleh, nggak ada yang punya. Oh ya udah, akhirnya dia tinggal di bukit situ. Dia bangun rumah di situ, dengan hasil dia jual rumah. Dia bangun rumah sendirian? Nggak, dia nyuruh orang. Nyuruh orang? Itu pun bukan rumah yang berdiri kokoh pakai semen ya. Iya. Rumah semi permanen dari kayu kayak gitu-gitu. Jadi satu ruangan beres dia tinggal di situ, nanti ruangan yang lain beres baru nanti dia rapi-rapi, intinya sampai ke selesainya semua. Kayak rumah tumbuh gitu ya. Kayak rumah tumbuh. Jadi rumahnya juga bukan rumah yang besar ya. Di situ cuma ada kasur buat kamar dia, terus kayak ruang Tengah. tamu sama ruang tengah dijadiin satu lah gitu, nggak ada lagi ruangan. Terus dapurnya pun di belakang gitu, udah misal rumah gitu. Dapurnya tuh kayak yang outdoor gitu, cuma dikasih tempat sedikit buat kalau nanti hujan, bagian perapian tuh nggak basah. Pokoknya dia tinggal di situ. Terus di situ dia ketawa-ketawa sendiri. Ketawa-ketawa sendiri mikir kayak, oh ternyata beginilah hidup ya. Kok bisa sampai tinggal di antah berantah, gak punya tetangga, di bukit seorang diri gitu. Ya apa sih ini tuh gitu. Terus pas dia habis ngoceh-ngoceh kayak gitu, kayak marah-marah, dia mukul-mukul semua pohon yang ada dekat rumah dia. Dia pukul-pukul pakai kampak. Sambil teriak-teriak. Kayak
semarah itu dia sama kehidupan gitu. Terus capek sendiri kan, rambut udah aut-autan segala macam. Ada babi lewat, dikampak sama dia langsung. Dibawa ke dapur, dia konsumsi, iya, dia garemin yang banyak, dia gantung di belakang dapurnya. Diawetkan ya? Diawetkan, kan dulu kan diawetkannya dengan cara kayak gitu, direndam sama apa namanya, bukan direndam, apa ya, ditaruh dengan garam-garam gitu, darahnya pun nggak dibuang gitu. Terus dia ke daerah kota nih, dia belanja buat perlengkapan rumahnya, terus di situ ada tukang perlengkapan benda-benda tajam nih kayak pisau, gunting yang kayak gitu. Si bapaknya tuh sambil nyanyi-nyanyi bilang gini, kalau misalnya mau beli pisau di sini, digunainnya khusus untuk hewan-hewan yang hidup. Kata si bapaknya. Jangan buat kayak ngupas bawang ya. Ini dikhususkan. Terus si pisaunya itu harus dimandiin 40 hari sekali. Dia langsung kayak, aduh hidup aja udah ribet gitu, gue nggak mau bikin makin ribet gitu, udah nggak usah lah gitu. Akhirnya dia udah tuh pulang dari pasar tuh ke rumahnya. Tapi pas dia udah masuk ke deket-deket rumahnya, harusnya sih udah nyampe. Kok nggak nyampe-nyampe? Dia teh kan bukitnya tuh nggak yang kayak gunung gitu, maksudnya tuh nggak terlalu jauh juga dari pemukiman. Masih landai ya, ini juga. Tapi kok nggak nyampe-nyampe? Kok lama-lama udah cedem aja, udah gelap. Akhirnya bener-bener gelap, nggak nyampe-nyampe rumah. Tapi dia muter-muter terus. Dia nggak lihat ada rumahnya. Kemana ya rumahnya? Dia nggak mikir dibongkar. Enggak, dia nggak mikir ke situ. Dan akhirnya dia ngedeprak gitu, duduk kayak, aduh capek gitu ya. Aduh ini capek bisa nih, teh kumaha gitu. Terus ada nenek-nenek yang lagi duduk di atas pohon. Giginya hitam, ketawa-ketawa, ngeludah ke dia. Ih, tapi nenek-nenek? Nenek-nenek. Bukan Mbak Kay? Enggak. Dia langsung kayak, kenapa nek gitu? Terus nenek-neneknya turun. Turunnya gimana? Turunnya kayak ngerangkak gitu. Ih, siun. Turunnya ngerangkak, terus dia berdiri, terus dia nyamperin kayak. Terus nenek-nenek bilang gini, tuh kudu sabar-sabar. Jadi jelema mama tuh kudu sabar. Terus kalau emang kerasa punya marah aja, semarah itu gitu. Terus si cewek tuh kayak mikir, apa sih ini tuh? Terus dia bilang, nenek manusia. Terus dia ketawa. Ya orang teh jelema tuh, Kata si nenek. iya. Tapi gue mikir bukan deh. Iya kayaknya bukan, soalnya turun. Dia aja merangkak. Gitu. Ayeuna si laing tuh maksudnya Kamu. gak akan bisa keluar dari cengkeraman dia sampai memutuskan untuk pilihan nih, ada 2 pilihan. Mau hidup senang atau hidup susah. Dia, kata si nenek itu ke si cewek, Cengkeraman dia tuh. iya. Terus dia bilang, ya semua orang ya pengen hidup senang lah, siapa yang mau hidup susah? Benar ya, gitu kan, mau hidup senang, terima dengan segala konsekuensi. Kata si nenek. Iya. Jadi kalau misalnya dia nggak ngejawab, dia masih akan terus-menerus disasarin di hutan itu. Jadi dia harus jawab, mau hidup senang apa hidup susah. Harus nentuin. Biar dia bisa di rumahnya gitu, ketemu rumahnya gitu. Kamu nanti jalan ke kanan, nanti turun, itu rumah. Oh iya. Terus dia akhirnya jalan, bener ada rumahnya. Gulap gulita, kan belum dinyalain ya petromaknya, karena kan dia berangkat pagi, harusnya kan gak nyampe malam gitu nih. Nah ini malam, pas dia tidur, ada yang ngelus-ngelus di kepalanya, ngelus-ngelus. Beraninya kapan gitu, tapi pakai bahasa Sunda ya. Cewek. Suara cewek. Berarti kalau pakai bahasa Sunda, wanina iraha. Iya, kayak gitu. Beraninya kapan? Terus dia kayak, wah ini makanya nenek-nenek yang tadi gitu ya, dalam hati dia gitu. Yaudah deh sekarang aja gitu. Tapi dia tuh padahal belum ngomong dalam hati dia nih. Terus si neneknya itu, si suara perempuan itu bilang, nyangga satu aya nama keluar.
berarti bisa ngedenger suara hati si sosok itu. Pas dia ngebalik, wow, jeng jeng si nenek-nenek dengan wajah yang udah beda deh gitu. Seram. Jadi rambutnya tuh tipis, terus Putih. iya putih, giginya hitam semua, mungkin nggak tahu kebanyakan nyirih atau gimana. Terus bola matanya menggantung, Dua-duanya satu. Terus kulit wajahnya tuh lepas sedikit gitu. Jadi tapi nggak copot ya, cuma Sini gitu. Sini. Iya gitu. Jadi kelihatan rahangnya sedikit, Sini. gigi-giginya gitu. Iya. Terus dia berusaha buat cuek, padahal dia juga takut gemetaran Kayak lu aja. kayak gitu kayak gitu. Akhirnya udah tuh keluar rumahnya. Pas keluar rumahnya udah rame kayak pasar Di depan rumahnya. Keluar Rumah tuh emang si cewek itu atau Sukma? Cewek itu? si cewek itu benar-benar jasadnya kan keluar gitu. Tapi dia tiba-tiba bisa ngelihat banyak sosok yang aneh. Terus si nenek itu bilang gini, kamu nanti akan jadi pemilik dan pembuat suatu pasar di daerah sini. Kita akan bersama-sama menjerat manusia yang sudah kehilangan arah. Kayak si cewek Pasar itu. goib. Oh. Diutus buat bikin pasar goib gitu. Terus dia nanya, kan saya ini belum meninggal. Saya juga kan belum meninggal. Kita hidup di 2 dimensi. Kata si makhluk itu. Iya. Tapi dengan catatan kamu harus menyerahkan segala sifat baiknya manusia gitu, tinggalkan. Diharuskan untuk jahat. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dia ngelihat anak kecil kelaparan jangan dibantu, misalnya gitu. Dia ngelihat nenek-nenek jangan dibantu. Kan selama ini kan dia selalu baik, berusaha baik gitu, walaupun orang juga jahat ke dia. Iya. Dia nggak pernah ngomong apa-apa sampai akhirnya dia berontak gitu kan. Nah, akhirnya dia mikir, oh ya udahlah gitu, palang gitu. Selama ini orang-orang juga toh nggak yang seperduli itu gitu sama dia. Jadi kayaknya udahlah mendingan jadi jahat aja sekalian gitu. Lagian memang segimananya sih hidup dengan di 2 alam gitu, di 2 dimensi ini tuh kayak gimana sih gitu. Dia pokoknya nggak ada yang bikin dia ngerasa harus kembali menjadi manusia yang baik hati kayak dulu gitu. Nggak ada. Nanti mereka semua ini, kata si nenek, akan membantu kamu untuk berjualan di sini. Dia bangunlah si pasar itu ramai. Terus dia nyari lagi hantu buat mengumpulkan dagangannya. Terus dia ngurusin suara-suara kayak gamelan gitu untuk di pasar. Jadi seakan-akan kalau si pasar itu tuh kesannya tuh bener-bener riuh, ramai, seperti pasar manusia pada umumnya. Dan hasil dari pembuatan pasar itu ternyata ada nih satu manusia datang ke situ mencari kayu bakar. Dan dia bisa lihat, oh ada manusia, ada orang nih gitu. Terus ditawarin makan, ditawarin minum, dia makan, dia minum dengan harga yang amat sangat murah ya. Misalnya gini, di zaman itu misalnya kalau misalnya mau makan ayam, nasi, air teh itu misalnya 1 sen. Nah, di pasar itu 1 sen itu lo bisa makan daging, bisa makan ayam, buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya tuh di harga yang paling murah gitu, yang nggak pernah lo bayangin. 4 sehat 5 sempurna. Terus si orang ini tuh maruk. Jadi dibilang 1 sen itu untuk terserah sebanyaknya yang engkau mau. Nah,
si orang ini tuh malah ngambil hampir semua makanan yang ada di kios-kios gitu. Jadi si kios buah diambil satu, kios daging diambil satu, pokoknya setiap kios diambil satu. Terus dia pamit pulang. Pas dia pamit pulang, dia kembali lagi ke pasar berulang-ulang kali. Di lain hari? Iya. Jadi setiap nanti dia udah siang nih, nanti si cewek ini tuh ngeliat si orang yang kemarin lagi jalan, balik lagi. Dari yang tadinya semangat sampai hilang semangatnya. Terus dari makanan yang lagi dia bawa, dari yang sepenuh itu 2 tentengan, lama-lama habis makanannya. Sampai seberapa hari gitu nggak nemu jalan. Diketawain sama dia. Sekarang pilihannya gini, mau kembali atau enggak? Ya mau kembali. Kalau mau kembali jangan bawa apa-apa dari sini. Ya tapi saya tuh orang susah. Oh, oke, maksudnya tuh dari yang tadi 1 sen apa aja itu makan lu di situ, jangan lu bawa pulang gitu. Oh. Tapi kata dia, tapi saya tuh orang susah, saya punya anak, saya punya istri. Bisa nggak ini tuh dibagi gitu, sedikit aja untuk keluarga di rumah. Terus dia bilang, bisa. Tapi kalaupun kamu pulang, saya antar. Tapi jangan kaget ya, gitu. Dengan apa yang terjadi, dengan apa yang kamu lihat nanti. Oh iya. Saya bawain oleh-oleh ya, dibawain salak 3 biji sama si cewek itu, diantarlah ke rumah. Lo tahu pas nyampe rumahnya tahlilan. Udah meninggal si orang itu. Hah? Si cewek itu kaget kan, kayak wah bener nih. Jadi dia tuh ngomong kayak gitu karena bisikan dari si nenek. Nanti lu harus gini, lu ngomong kayak gini. Kayak yang gimana sih orang magang Dipandu ya? masih dipandu. Hah, bener juga itu. Meninggal gitu. Aduh, anak magang lagi. Iya, jadi kayak anak magang gitu, kayak oh bener juga itu dia meninggal. Terus si cowok itu kan jadi bingung ya. Jadi bingung, terus dia langsung nangis, marah, mukul-mukul si cewek. Kenapa nggak bilang gitu kalau saya tuh udah nggak ada? Apa jangan-jangan saya nggak ada tuh gara-gara makan makanan di pasar itu? Terus si cewek itu bilang kayak, ya gimana lagi ya gitu. Udah saya pamit dulu ya. Kamu pun harus ikut. Nggak mau di sini gitu misalnya kata si cowok itu. Nggak bisa pak, tuh nggak bisa di sini bapak tuh. Bapak udah makan apa yang kita jual. Berarti bapak milik kita. Bapak nanti jaga 1 kios makanan. Kalau nggak mau, ya berarti nenek nanti kesini gitu. Nah terus si bapak itu kan mikir kayak emang si nenek itu mau ngapain sih kalau kesini gitu ya. Iya. Dia akhirnya nggak mau, tetap nggak mau. Ya udah tuh si cewek itu pulang kembali lagi ke pasar. Terus tiba-tiba beberapa jam kemudian tuh datang nih si nenek beserta si bapak-bapak yang tadi dengan badan yang udah tidak proporsional lagi, kakinya kebalik, lehernya kebalik gitu melintir. Terus si nenek itu bilang, jaga 1 makanan yang belum ada di sini, bikinin tempat gitu ya, disuruh jaga dengan posisi kayak gitu. Nah si perempuan ini akhirnya nyamperin nih ke si bapak-bapak. Pak diapain? Tuh yang dibubat babet. Jadi kieu Jatuhnya dilempar-lempar guys yang dibuat babet tuh. Teuing kudu kumaha. Terus si cewek itu makin kayak wah ini si nenek nggak main-main. Baru dia nyadar kayak wah ini emang beneran asli kayak gini gitu kan. Iya, gitu. Wah ini si nenek nggak main-main. Apa jangan-jangan gue tuh sebenarnya udah mati kali ya gitu. Kata si cewek teh. Nggak hidup di 2 alam nih, kayaknya gue udah mati kali. Terus sebenarnya dia udah mati? Pada saat itu sih belum. Oh belum. Terus dia tidur, bangun gitu ya. Nanti dia ngeliat lagi orang dateng. Yang dia bikin gak tega tuh ada anak kecil datang. Anak kecil datang, itu dia lagi nyari biji karet untuk dimainin gitu, buat jadi permainan tradisional gitu ya, biji karet. Oh, kok masuk ke pasar lagi ini anak gitu ya, kata si cewek tuh. Teh punten ya, teh punten. Mau ngambil biji karet. Oh iya sok. Nah si bocah ini tuh ditawarin makan lah sama yang jaga-jaga kios kan. Mau makan gak gitu. Nah terus
si cewek ini tuh ternyata masih ada rasa yang kayak manusianya gitu. Jangan dimakan. Pokoknya jangan makan apapun yang ada di pasar ini gitu. Nah si anak kecil ini tuh, yang namanya anak kecil ya, di depan dia ada cemilan manis, warna-warni pula, ada kayak warna merah muda, terus hijau kayak gitu, dengan taburan kelapa, dimakan. Aduh gitu si cewek tuh. Si nenek langsung mukul si cewek dari kepalanya, jadi kayak dup gitu. Soalnya dia sampai ngegeterin gigi gitu, 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 saking kencengnya gitu. Dia langsung kayak, terus si nenek itu bilang, udah dibilangin tuh harus dihilangkan sifat-sifat manusianya, yang baik-baiknya tuh harus dihilangkan gitu. Kamu tuh harus jadi kayak tangan kanannya dia lah gitu, turutin aja. Terus dia bilang gak tega gitu ngeliat anak kecil. Terus nenek itu bilang gak peduli mau anak kecil mau orang tua gitu, bahkan yang udah mau sekarat meninggal sekalipun gak peduli. Nah dia gak sadar kalau hasil dari pukulan si nenek itu bikin lehernya tuh memendek, saking kencengnya berarti ya. Si pasar itu dari yang cuma beberapa kios lama-lama jadi lebar, jadi besar, jadi makin rame. Itu kalau misalnya orang-orang normal yang tiba-tiba datang ke situ ngelihatnya orang pasar biasa biasa dan besar gitu. Dan besar. Nah akhirnya ada waktu di mana dia dengar suara sayup-sayup azan. Oh berarti ini udah di dimensi manusia gak sih gitu. Akhirnya dengar azan. Terus dia buka pintu, gak ada pasar, pemukiman biasa. Oh berarti lagi di dunia manusia gitu. Dia lihat ke bagian dapur tuh, makanan banyak gitu. Hidup tuh seakan tenang gak sih, tercukupi gitu. Dia udah gak mikirin apa-apa lagi kan. Terus dia berjalan-jalan lah di situ. Nah pas dia berjalan-jalan, dia lihat tukang dagang pisau yang waktu itu nawarin. Itu mukanya bukan dia. Mukanya tuh kerak. Terus dia nyamperin, terus dia bilang, Amang, kayaknya mah ada sesuatu gitu yang akhirnya bisa bikin saya tuh tiba-tiba bangun nih. Pas bangun ada di dimensi manusia, terus ketemu Amang dalam keadaan kok gening. Amang mukanya kok kayak kerak. Si Amangnya seserian, ngapunten atuh neng, ngapunten atuh neng. Terus dia langsung kayak tiba-tiba aja gitu di kepala dia. Terus dia langsung ngomong gini, oh Amang penjaga kios di pasar goibnya kaburnya. Si Amang teh punten jadi kayak gini. Si Amangnya teh kayak takut gitu. Amang kaburnya. Oh bisa kabur kan ya, ini bisa kabur gitu. Terus pas dia ngeliat sekitarnya nggak ada lagi yang tukang dagang yang bentuk mukanya tuh berubah. Akhirnya dia tarik tangan si Amangnya. Terus si Amangnya bener-bener berubah, aneh banget, bener-bener kayak setengah badannya tuh kerak. Pas dia nyengkrem tangannya, tiba-tiba dia ada di pasar goib. Si Amang di situ lagi udah sujud aja ke si nenek. Berarti dia tuh diutus buat ngajak si Amang kerak itu, Amang pisau itu. Oh disiksa nih sama si nenek. Disiksanya tuh dengan cara si pisau-pisau yang tadi dia dagangin tuh dia ditempel-tempelin ke badannya si Amang, ditusuk-tusukin. Tuh kan. Tapi nggak dipotong ya, ditusuk aja, ditancap-tancepin sama si nenek. Jadi pas dia jalan tuh ini udah penuh dengan pisau, dengan darah-darah. Terus dia harus ngejagain satu stand lagi nih. Oh jadi dua? Enggak, jadi dia kan pindah lagi ke dimensi yang goib kan. Jadi dia dagang di satu stand yang dia tinggalin gitu, yang dia kabur. Tapi pisau bukan? Enggak. Oh beda lagi? Dagangnya kosong, karena mungkin si pisaunya di situ kali. Jadi kalau mau mungkin tinggal tarik aja. Terus kenapa bisa kayak gitu? Karena si Tete itu nyamperin kan. Tete itu nyamperin kayak, dagang naon mah ngari kosong kieu mah. Iya. Jadi kita dagang peso. Jadi kalau ada yang mau tinggal tarik gitu. Berarti kan kalau ada yang mau 10 orang dia harus kesakitan dong. Oh iya, tinggal cabut. Terus kalau misalnya nggak cocok nih kecil, ditusukin lagi. Jadi berkali-kali gitu. Makanya dari situ semua tukang dagang tuh nggak ada yang berani kabur. Jadi intinya sih bukan orang-orang yang nempatin pasar goib itu bukan orang-orang yang 100% baik ya. Walaupun anak kecil.
Iya. Karena anak kecil itu datang ke situ, ternyata di rumahnya tuh dia anak yang nakal, sering mencuri apa segala macam. Pasti ada aja salahnya gitu. Pasti ada aja jeleknya gitu ya. Nah udah gitu si Tete ini jadi kayak belajar dari kejadian-kejadian yang udah dia lalui gitu, kayak nggak 100% gue salah kok gitu. Aman ini aman gitu. Nah makin lama makin banyak lagi yang datang. Bahkan yang bikin dia bengong tuh rombongan. Ada rombongan orang, lebih dari 10 orang datang. Dia kayak, kok rame kali gitu. Banyak banget Gusti, malah pakai cida gitu kan. Terus meni pada kayak yang orang kelaparan udah sebulan gak makan tuh lo. Makannya tuh sampai ngecap, sampai berguguran gitu, si makanannya tuh jatuh gitu saking nikmatnya. Wah ini mah udah bakal calon-calon makin gede aja nih pasar gitu kan. Terus setiap dia makan, si perut akan membesar. Nah ada satu ibu-ibu terus-terusan makan, betus lah perutnya di depan si Teteh. Jadi si Teteh tuh kayak kecipratan sedikit, orang apa kayak dielap gitu. Di situ dia akhirnya nyamperin salah satu orang yang perutnya meletus tadi. Sebelum kesini kemana dulu? Kok bisa nyampe sini? Habis senang-senang cina dapat warisan katanya. Mau belanja, mau beli ini, mau beli itu. Oh, baru kehilangan siapa? Bapak atau emak gitu ya, bahasa Sunda. Can marah rawat cina. Terus cuma mereka tuh ke 10 anak, 11 atau 12 anak itu meminta hak gitu. Terus oh gitu. Wajar pan? Oh ya wajar cina. Tapi ari bapak sareng emak teh hidupnya gimana gitu, masih ada sisa dari warisan? Enggak, kita suruh keluar. Ya Allah. Kenapa? Biar pembagian rata. Jadi ibu sama bapaknya tuh dikerek gitulah ya. Iya. Dibikin miskin gitu. Diusir ya. Terus akhirnya dia langsung kayak, udah. Lu yang pada salah gitu. Jadi itu yang datang tuh ternyata rombongan adik kakak. Terus akhirnya dia ngobrol sama si nenek kan manggil, terus neneknya tuh nanya, jadi gimana? Sekarang mau 100% hidup di sini atau milih buat hidup di 2 alam gitu. Bolak-balik gitu, dimensi atau ini. Terus si Teteh itu memilih di sini aja. Alasannya apa? Udah nggak ada ketertarikan di dunia nyata. Orang di dunia nyata juga sepi ya dia ya, nggak ada tetangga, nggak ada saudara yang bisa istilahnya sekedar ngobrol ya. Itu dari POV seorang perempuan di usia 20 tahunan menjalani hidup yang luar biasa absurd ya, aneh gitu ya perjalanan hidupnya. Nah sekarang kita lihat dari POV-nya si nenek. Oh, yang kedua dari POV si nenek ternyata. POV si nenek. Jadi si nenek ini tuh belum meninggal. Jadi dia tuh disebutnya apa ya? Udah kayak kaum demit tapi dia tuh tidak meninggal. Apa hidup di 2 dimensi juga kayak si cewek? Enggak. Jadi dia ketika datang ke dimensi manusia itu bukan dia yang datang, tapi memang si cewek itu memang lagi masuk ke dimensinya dia gitu. Gak sengaja. Lagi sial ya? Lagi sial dan lagi mungkin malaweng gitu kan, karena kehidupan dia terlalu sedih gitu ya kehidupannya. Nah si nenek ini tuh dia sering puasa segala macam karena rasa sakit hati. Dia punya anak dulunya. Dia punya anak masih bayi. Air susunya tuh nggak keluar. Akhirnya dia bikin pakai air tajin gitu ya, pakai air dari cucian beras. Suaminya tuh ninggalin dia. Katanya kamu terlalu kurus gitu, jadi nggak segar gitu, nggak cantik. Padahal kan itu kan keadaannya mungkin capek yang ngurus bayi gitu ya. Terus hidup dalam kemiskinan apa segala macam. Terus dia minta tolong ke keluarganya, nggak ada yang peduli sama modelannya kayak si cewek yang pertama itu, POV cewek pertama. Terus akhirnya dia mutusin buat mencuri beras di kayak apa ya, jadi itu tuh bangunannya tuh kayak kayu-kayu semua, tapi buat naruh beras-beras yang digiling gitu, gudang kayak gitu kayak gudang gitu, tapi ada yang punya lah gitu ya, bukan punya dia.
Dia nyuri tuh nggak banyak, cuma segini aja, cuma buat dicuci berasnya buat anaknya, terus berasnya dia makan gitu. Jadi nggak yang nyuri berkarung gitu, nggak sama sekali gitu. Terus pas dia lagi makan gitu ya, anaknya juga udah dikasih minum itu air tajin, terus ada yang lewat bawa ayam yang udah digorok gitu lehernya. Terus ditanya, mau kemana gitu, kemana terus si orang-orang itu bilang, ya rek bakar-bakar atuh. Oh, terus boleh minta nggak nanti sedikit katanya, sedikit aja, bagian cekernya aja, kalau nggak kepalanya, gitu, buat nemenin makan. Diketawain, diludahin. Terus dia kayak, oh iya tuh nggak apa-apa gitu. Terus besokannya dia harus nyari makanan buat diri dia sendiri biar seenggaknya bisa ditukar sama beras walaupun sedikit. Jadi dia tuh nyari singkong liar, nyari kentang liar, kangkung liar kayak gitu buat ditukar sama beras. Nggak pernah dapat banyak, sedikit-sedikit, yang penting makan buat mereka berdua. Jadi dia tuh makan berhari-hari tanpa lauk gitu. Ya otomatis badannya kurus kering gitu kan. Nah satu ketika ada acara pernikahan. Nah dia datang sama anaknya, berharap bisa makan di situ. Ya ditanya lah gitu, bawa amplop atau bawa makanan gitu. Dia jawab kan nggak bawa dua-duanya. Ya terus kak dia teh alik naon, naik numpang makan apa kumaha gitu. Iya punten ya nggak punya apa-apa gitu buat dikasih, diusir. Terus dia tuh ngendap-ngendap ke bagian dapur yang hajatan. Terus dia masukin makanan-makanan yang sisaan para tamu undangan. Dia masuk ke situ, ketahuan makanannya dilempar ke mukanya. Ternyata salah satu makanan itu tuh kayak sop panas, masih panas. Itu tuh nempel di wajah anaknya, melepuh lah anaknya di situ. Dia nangis kan di situ kan, namanya juga masih bayi ya, bayi banget gitu. Dia nangis di situ minta maaf kalau misalnya bukan maksudnya mencuri, ini tuh saya tuh minta dari sisaan gitu, sampah gitu, minta sedikit aja gitu. Terus gue mau tau apa, ibu hajatnya tuh ngeluarin beras yang masih dikarungin, ditumpahin ke dia. Sok cokotan sama dia sibuk sambil senang gitu. Tapi dia senang. Terus sampai dia berapa kali balik dari rumahnya ke tempat hajatan buat ngangkutin ya. Iya. Dia ngerasa oh alhamdulillah gitu, makasih gitu. Jadi dia tuh sampai berterima kasih sama ibu hajat yang sudah memperlakukan dia layaknya binatang gitu. Dia merasa tenang tuh hidup apa segala macam. Terus dia jadi punya tenaga nih, jadi dia akhirnya di situ kayak nyari ikan gitu. Pokoknya dia nyarilah gitu lauk pauk. Sampai akhirnya air asinnya keluar nih. Senang bukan main kan dia pas air asinnya keluar. Terus dia nyari ke kayak kebun-kebun yang nggak ada pemiliknya gitu ya. Pas dia nyampe rumah berasnya hilang. Dicuri. Kayaknya dicuri. Ya Allah. Dia di situ langsung nangis sejadi-jadinya. Maksudnya tuh dia baru ngerasain hidup agak tenang gitu ya, punya stok beras, jadi dia tinggal nyari lauk pauk apa segala macam. Nah saat kejadian itu dia susuin lagi tuh anaknya, masih keluar ASI, masih aman gitu ya. Sambil sedih ya. Sambil sedih. Malam hari lah tiba, tidurlah dia sampai ke paginya. Pas dia bangun, dia mandi apa segala macam, baru dia nyamperin anaknya lagi nih. Pas dia bangunin anaknya udah nggak ada, udah meninggal anaknya. Anaknya meninggal. Terus dia di situ langsung kayak nangis kejer. Iya, itu kayak penguat hidup dia tuh cuma ini gitu. Terus dia keluar minta tolong ke yang lain buat tolong kuburkan anaknya gitu, bantu tolong kuburkan anak saya gitu. Satupun warga nggak ada yang nyamperin, nggak ada yang bukain pintu dan nggak ada yang nolongin. Jadi dia seorang diri bawa anaknya, dia bungkus anaknya bukan dengan kain kafan gitu ya, dengan kain yang ada di rumah. Terus dia ngegali tanah sendiri buat nguburin anaknya sendirian. Seorang ibu menguburkan anaknya dibantu orang lain aja
badan tuh kayak remuk ya, apalagi ini harus ngegali kuburan sendiri, terus ngeletakin anaknya di ujung tanah yang udah dia gali, terus dia turubin lagi pakai tanah gitu. Kebayang betapa hancurnya. Udah capek fisik, capek batin, emosi juga itu tuh. Beberapa hari kemudian dia datang, dia lihat ada seorang bapak-bapak lagi makan jasad anaknya. Kayak Sumanto ya, Wak. Iya. Terus dia disitu kan murka, situ dia ngamuk. Maksudnya apa? Orang waras itu. Waras. Terus dia bilang, ilmu, buat ngilmu. Kalau kamu mau, izinkan saya melakukan ilmu ini sampai selesai. Saya akan membagikan ilmu ini kepada kamu. Kegunaannya apa gitu ilmu ini tuh, dijelasin sama si bapak itu. Kau tidak akan merasakan kesulitan dalam kehidupan. Kamu akan bisa mengkontrol orang-orang yang jahat dan punya hawa nafsu yang besar. Kau akan bisa kontrol itu semua gitu. Dia ngedilin itu. Jadi dia sambil nangis, sambil mukulin diri sendiri, ngelihat anaknya tercabik-cabik gitu sama si bapak-bapak itu. Dan akhirnya dia ngilmu sama si bapak itu. Makanya efek dari hal itu, dia bangun sebuah pasar, dijerat dengan makanan sebanyak apa orang-orang rakus itu makan. Kenapa? Itu penggambaran saat dia ngelihat gurunya makanin badan anaknya. Sebenci itu. Mual lagi gua. Dan dia harus melakukan kegiatan itu berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya. Jadi yang dia konsumsi adalah orang-orang yang baru meninggal. Jadi bukan hanya bayi ya. Mau cewek, mau cowok yang udah berumur pun, asal dia baru meninggal, belum sampai 40 hari. Ya, kayak gitulah kira-kira ya guys. Jadi ini POV dari kedua belah pihak. Nah, sekarang baru diizinin nih. Nama saya Yang versi mana nih? versi yang pertama. Yang si POV cewek? Pertama, iya si Oh, yang cewek si yang cewek. usia 20 tahun. 20 tahunan itu. Itu dia bilang dia nggak mau ngasih nama panjangnya, nggak apa-apa gitu ya. Dia cuma bisa ngasih nama nama panggilan aku Sekar. Sekar. Ya, namanya Sekar. Dan si nenek ini itu namanya Niti. Nenek Niti. Jadi nenek Niti dan Sekar ini masih hidup di dimensi yang berbeda dengan kita. Tapi perbedaannya kalau nenek Niti ini nggak tahu kapan matinya juga, katanya juga saya tuh nggak mati gitu. Saya cuma milih buat hidup di dimensi ini. Sekar itu dimatikan di kehidupan kita, jadi dia beneran meninggal, tapi arwahnya, bukan arwah, apa ya namanya, sukmanya itu hidup di dimensi yang di pasar goib itu. Tapi kalau nenek Niti itu bener-bener tinggal di sana, meloncat gitu ke sana. Oh, yang tadi ditawarin ya ke si Sekar, kayak kamu mau 100% di sini atau mau tetap hidup di dua dimensi. Dan nenek Niti itu adalah pilih hidup di 100% di dunia gaib itu. Iya. Sedangkan kalau Sekar kan milihnya dua ya, masih dua. Nah, mereka itu keduanya itu cukup buat onar di salah satu hutan di Tanah Sunda. Nah, akhirnya dipindahkan oleh salah satu oknum gitu, dipindahkan ke rumah Belanda ini. Jadi bukan mereka tuh hidup di rumah Belanda itu ya. Iya. Mereka tuh dipindahkan ke situ untuk bisa menetralisir gitu, biar nanti nggak ada lagi orang-orang yang datang ke hutan itu dan disesatkan di pasar goib itu. Jadi dia kan nggak di rumah itu ya, si mereka tuh, Sekar sama nenek Niti tuh. Oh iya. Di antara Sekar sama nenek Niti tuh yang paling kuat berarti Nenek Niti. Dia dipindahkan dari hutan ke rumah itu oleh oknum. Tapi kalau yang orang-orang yang ngejaga kios itu tuh, yang di pasar goib, itu ikut juga? Dibawa, dirantai, jadi terbelenggu ya. Jadi terbelenggunya tuh maksudnya jadi lehernya itu semua tuh ada rantainya gitu. Dan itu yang megang nenek Niti. Tapi kalau si Sekar mah nggak di ini? Enggak dirantai. Di yang pembukaan tadi tuh
kan gue bilang hal ini tuh berkesinambungan dengan sosial kehidupan ya. Iya. Maksudnya tuh lebih kayak gini, kita tuh kadangkala suka ngebiarin orang kelaparan gitu ya. Kita kurang simpati. Iya. Simpati apa empati ya? Gue lupa. Ya sama sih dua-duanya. Dua-duanya sama-sama kata-kata yang bagus lah gitu. Iya. Kita tuh kurang berempati, kurang bersimpati sama orang lain. Mungkin aja saat dia minta tolong sama kamu, itu udah apa ya? Udah sampai di titik nggak bisa apa-apa dia. Ya mungkin aja itu udah di tahap kalau misalnya si orang ini nggak ngebantu, saya lebih baik meninggal aja deh gitu. Udah nggak ada tumpuan apa-apa lagi dia. Gitu. Nggak bingung harus kemana kayak gitu. Jadi ya kita tuh harus saling tolong menolong ya. Iya. Gitu. Kayak Lo nggak bisa ngasih dia uang gitu kan karena keterbatasan yang kita miliki, nggak apa-apa, tapi tanya gitu kebutuhan dia tuh selain itu apa. Siapa tahu saat datang ke rumah lo perutnya lagi kosong, perutnya kosong dia lapar gitu kan. Kita tuh harus saling gitu ya. Takutnya pulang dari rumah lu dengan kekecewaan yang penuh, orang terakhir adalah lu yang dia inget-inget sampai dia mati gitu. Terus jangan pernah ngerasa kayak segitu doang nih. Iya. Gue juga bisa, gue juga bukan bisa ya, gue juga pernah ngalamin yang lebih berat dari lo. Jangan sampai adu nasib guys. Iya, nggak gitu. Semua itu kan dengan takarnya masing-masing ya. Iya. Mungkin aja orang lain itu tuh nggak sekuat kamu gitu. Menghadapi dunia yang luar biasa ini gitu. Siapa tahu memang kamu tuh diciptakan untuk sekuat itu, bahunya untuk bisa menerima segala macam problema kehidupan. Tapi orang lain yang datang ke kamu tuh nggak gitu. Iya. Bisa aja tuh dia tuh lemah, datang kepada kamu bersimpuh meminta tolong, tolonglah. Walaupun memang tidak bisa dibantu dengan cara materi. Kamu ngedengar keluh kesah dia aja itu udah menopang kehidupan dia. Seenggaknya satu hari itu sudah bisa terlewati tanpa dia punya pikiran buat mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Nah, dari video-video kemarin, rata-rata sosok-sosok yang kita ceritain itu adalah orang-orang yang mundir. Iya. Mengakhiri kehidupan mereka karena apa? Karena keputusasaan. Dan dia nggak bisa kemana-mana. Sampai sekarang itu dia nggak bisa kemana-mana. Jadi benar kata Teh Rara tadi, kalau misalnya seenggaknya tidak dengan materi, paling minimnya gitu dengan mendengarkan gitu kan. Gitu. Jadi pendengar yang baik. Semoga kita dimampukan untuk saling membantu sesama ya. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe. Bye.